Halo semuanya, aku Aris dan selamat datang di channel YouTubeku. Di video kali ini aku akan berbagi informasi pengalamanku menggunakan MacBook Pro selama 1 bulan sebagai pemula dalam dunia per-MacBookan. Nah, kenapa aku beralih dari Windows ke MacBook? Sebenarnya tidak beralih juga sih, karena sebenarnya aku masih menggunakan juga laptopku yang Windows untuk kebutuhan pekerjaanku. Laptopku yang Windows itu dibeli tahun 2017 dan sudah 5 tahun. Sepertinya kalau sudah 5 tahun itu waktu yang sudah layak untuk bisa mengganti laptop yang baru gitu. Nah, MacBook ini aku beli tanggal 12 bulan 3 2023 itu di ME Gallery dengan harga 18.999, 19 juta rupiah lah ya. Kenapa di ME Gallery bukan di iBox? Ada diskonnya kurang lebih 500.000 dan 500.000 itu sudah sangat lumayan besar menurutku. Dan kenapa aku beli di ME Gallery juga? Karena memang salah satu authorized Apple ya ME Gallery ini, jadi aku pikir ya sangat terpercaya. Sekarang sudah tanggal 22 April, jadi kurang lebih 1 bulan aku menggunakan MacBook M1 Pro ini. Dan pengalamanku menggunakan MacBook M1 Pro ini yang pertama adalah ya pastinya berasa premium aja, karena memang bahannya ini kayak dari logam gitu, jadi memang berasa saat kita menggunakan, saat kita menyentuh, bahkan produknya ini lumayan beda dari laptop-laptop pada umumnya gitu ya. Terus sejauh ini belum mendapatkan lag atau lemot yang berarti, karena memang belum digunakan untuk aplikasi yang berat. Aku membeli laptop ini untuk kepentingan editing video, dan untuk sejauh ini aku masih menggunakan CapCut dan DaVinci. Cuman aplikasi yang paling sering aku pakai adalah CapCut. Di DaVinci aku masih belajar dan memang tidak kutemukan lag atau lemot yang berarti. Makanya ya mungkin itu signifikan yang kurasakan dari penggunaan laptop Windowsku yang lama gitu. Terus berikutnya yang kurasakan adalah layarnya ini yang sangat memanjakan mata, karena ini kalau berdasarkan artikel yang ku baca itu laptop MacBook yang non Retina itu sekitar kurang lebih 70% sRGB. Kalau layar monitor yang sudah menggunakan Retina ini itu mendekat 100% sRGB. Jadi itulah kenapa layar Retina ini sangat memanjakan mata dan sangat nyaman saat kita proses editingnya gitu. Perubahan yang signifikan juga kurasakan itu di penggunaan baterainya. Nah, baterainya ini aku biasa ngecasnya itu malam sebelum tidur. Jadi kucas sampai sekitar 97%, karena aku baca-baca juga di artikel katanya kalau umpamanya kita ngecas sebuah alat elektronik itu usahakan jangan sampai full 100%, tapi mendekat ke 100%, misalnya 96, 97 gitu, supaya tidak merusak baterai. Aku juga nggak tahu itu benar apa salah, tapi ya aku mengikuti aja gitu ya. Nah, kalau malam aku ngecasnya itu kurang lebih 97%. Nah, aku matikan, kemudian besoknya aku bawa ke kantor. Nah, pernah dalam 1 hari dari pagi sampai sore aku di kantor kerja, menggunakan untuk kerjaan-kerjaan kantor itu full, dan itu nyala terus dari pagi sampai sore di kantor. Dan itu baterainya, pengurangan baterainya itu sangat-sangat lambat. Setelah sampai di rumah, aku kembali melanjutkan pekerjaan editing, dan ternyata pekerjaan editing itu masih tercover juga. Sampai pada malam hari sekitar pukul 11 malaman itu masih sekitar 40%-an. Dan ini yang sangat signifikan kurasakan saat masih menggunakan yang Windows dan saat berpindah ke sini, karena memang baterainya itu sangat awet. Terus juga tidak terlalu lama menunggu on off-nya. Nah, dulu kan sebenarnya aku berpikir kalau umpamanya MacBook itu salah satu kehandalannya adalah kita tidak harus mematikan MacBook-nya ketika kita sudah mengerjakan atau selesai mengerjakan sesuatu. Nah, tapi setelah melihat juga beberapa informasi bahwa terlalu sering kita menutup, tidak mematikan MacBook kita, itu bakal membuat MacBook kita juga tidak tahan lama. Nah, makanya aku kadang-kadang mematikan MacBook ini. Tapi ternyata memang untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya butuh beberapa detik saja. Yang kurasakan agak kurang saat menggunakan MacBook ini adalah yang pertama, layar kerjanya, atau kayak kalau umpamanya kita sementara kerjakan sesuatu dalam 2 jendela sekaligus, itu hanya bisa 2 layar, dan itu pun kadang-kadang hanya ditentukan space-nya. Misalnya kalau umpamanya aku ngedit di DaVinci Resolve, space-nya itu lebih besar daripada layar keduanya gitu. Tapi itu mungkin akan teratasi suatu saat nanti. Sementara kalau di Windows kan sebenarnya bisa multi layar gitu ya. Ada yang kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah gitu. Jadi bisa 4 jendela dalam sekaligus kita bisa menghandle pekerjaan gitu. Misalnya kalau kita mau lihat Excel yang satu, Excel yang lain di 4 jendela yang berbeda sekaligus gitu, bisa di Windows.
Dan caranya juga kalau di MacBook ini agak lumayan ribet karena kita harus menahan tombol minimize-nya, kemudian pilih. Nah, sementara kalau umpamanya di Windows itu ya kita langsung klik Windows aja, terus panah kiri kanan atau panah atas bawah gitu. Jadi itu sudah otomatis terbentuk jendela-jendela mana saja yang bakal ditampilkan dalam sekali waktu gitu. Terus kekurangan yang kutemukan lagi, kadang-kadang foldernya itu agak berantakan walaupun kita sudah atur sebagaimana mestinya, tapi setelah kita masuk ulang atau menghidupkan ulang MacBook kita, kadang-kadang kembali foldernya itu kayak berantakan aja gitu ya. Menurutku ini juga kadang mengganggu karena kita saat mencari-cari file juga terstruktur ya kayaknya. Dan ini juga mungkin kekurangan di sini sih. Tapi mungkin karena aku belum menemukan solusinya sih. Mungkin ada solusinya yang belum kutemukan. Dan aku masih berusaha untuk menemukan solusi itu. Terus berikutnya adalah untuk menggunakan MacBook ini menurutku harus higienis ya. Karena agak sensitif sih MacBook ini. Aku kan kebetulan orangnya suka sentuh-sentuh kalau mau ada baca sesuatu, kadang-kadang harus menyentuh layar monitornya gitu ya. Setelah aku perhatikan, setelah menggunakan MacBook ini, sekali sentuh saja layar retinanya, layarnya, monitornya itu kayak ada membekas minyak dan lain sebagainya di situ yang sulit untuk keluar. Nah, kalau dilap pakai tisu juga lama banget untuk bisa keluar dengan baik gitu ya. Jadi aku coba untuk menggunakan kain microfiber yang kemarin aku beli untuk kebutuhan lensa dan ternyata bisa digunakan untuk membersihkan layar MacBook ini. Kesimpulanku untuk ini ya memang puas sih, karena memang ada beberapa hal yang signifikan yang aku rasakan saat berpindah ke MacBook ini. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak bisa membandingkan. Misalnya teman-teman pindah dari laptop yang harga 7 jutaan seperti aku, ya. Aku pindahnya dari Windows yang harga 7 jutaan. Nah, ketika aku berpindah ke MacBook yang harganya 19 juta, tidak bisa dibandingkan dong ya. Karena ya memang untuk Windows ke Windows dengan harga 7 juta dan 19 jutaan juga sudah pasti sangat signifikan perbedaannya. Untuk yang dari segi lemot dan juga material-material laptop yang digunakan ya pasti sudah sangat berbeda. Jadi aku tidak mau mengatakan bahwa Windows dengan harga yang sama dengan MacBook itu lebih buruk atau Windows lebih baik dari MacBook gitu ya. Karena memang aku tidak meng-compare antara MacBook dan Windows dengan harga yang sama. Tapi aku mengatakan bahwa memang setelah berpindah ke sini hal yang paling signifikan yang kurasakan ya banyak gitu. Salah satunya baterai sih. Oke, jadi mungkin ini saja dulu yang akan ku bagikan di video part pertama bagi orang awam dalam menggunakan MacBook ini. Dan kedepannya aku akan lebih update dalam menggunakan MacBook ini. Mungkin akan membantu teman-teman dalam memilih, siapa tahu mungkin teman-teman ada yang mau beralih atau ada yang mempertimbangkan untuk membeli MacBook tapi selama ini menggunakan Windows kayak aku gitu ya. Jadi mungkin kedepannya aku bakal mengupdate beberapa informasi yang aku dapatkan setelah menggunakan MacBook M1 Pro ini gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTubeku. Jangan lupa klik subscribe, klik like-nya untuk video ini, dan jangan lupa untuk komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.